Jalani debut manis, Rezaldi buktikan profesionalisme. Debut Rezaldi Hehanussa berakhir dengan manis setelah menutup laga kontra PSIS dengan kemenangan. Diturunkan sebagai pemain pengganti, bek kiri anyar Maung Bandung ini mempersembahkan assist. Umpan manisnya dituntaskan David da Silva dengan sepakan jitu di depan gawang. Skor 3-1 menandai kemenangan Persib dan 3 poin jadi oleh-oleh yang dibawa ke Bandung. Perasaan senang pun tidak bisa disembunyikan oleh Rezaldi yang mencatatkan debut. Dia bermain di menit 68 untuk mengganti Daisuke Sato yang mulai kewalahan di sektor kiri. Alhamdulillah buat pertandingan di malam hari ini kita bisa meraih kemenangan dan pertandingan ini juga sangat penting untuk kita untuk tetap berada di posisi pertama. Saya rasa Persib Bandung memang layak untuk berada di posisi pertama, ujar pria yang akrab disapa Bule ini dalam jumpa pers di Stadion Jatidiri, Selasa tanggal 31 Januari. Dia mengucapkan terima kasih kepada pelatih karena tak lama setelah bergabung langsung diberi menit bermain. Tidak butuh waktu lama, kontribusi berusia assist pun langsung dipersembahkannya. Bagi Rezaldi, ini menjadi bukti dia sudah total untuk membela klub baru setelah menyeberang dari tim rival. Dan terima kasih kepada Coach Luis Milla, yang sudah memberikan saya kesempatan, saya datang ke sini lalu langsung memberikan saya kesempatan. Alhamdulillah saya juga bisa langsung mempersembahkan assist untuk Bobotoh, ini membuktikan sikap profesional saya untuk tim yang saya bela sekarang, tukasnya. Luis Milla akui penampilan Persib merosot selepas jeda. Kemenangan sukses dikantongi Persib dalam laga tandang melawan PSIS Semarang. Luis Milla menyebut anak asuhnya memang layak membawa pulang 3 angka dari lawatannya menuju kota Lumpia. Gol yang masing-masing dihasilkan Mark Klok, Ciro Alves dan David da Silva hanya dibalas 1 gol Taisei Marukawa. Keunggulan 2 gol sudah didapat oleh Persib saat laga baru berlangsung 45 menit. Tapi ternyata setelah turun minum, ada penurunan performa dari pasukannya sehingga terus ditekan dan kecolongan 1 gol. Diakui oleh Luis Milla, performa tim di babak kedua menurun. Saya rasa kemenangan ini menjadi hal yang normal jika melihat apa yang terjadi di lapangan. Tetapi tim kami memang bermain bagus di babak pertama tapi tidak begitu bagus di babak kedua, terang Milla dalam jumpa pers usai laga, Selasa tanggal 31 Januari petang. Menurutnya tim seolah gugup ketika Taisei Marukawa dan Vitinho diturunkan. Penguasaan bola mudah hilang hingga 1 gol tercipta. Kami banyak kehilangan bola, mereka terlihat gugup dan tidak bisa menguasai jalannya laga. Kami harus bisa membenahi hal ini, ujar dia. Milla menyebut Persib memulai pertandingan dengan baik hingga bisa unggul lewat sundulan Klok dan penyelesaian dingin dari Ciro Alves. Hanya saja pembenahan tentunya perlu dilakukan karena ada penurunan usai jeda. Beruntung di menit 80, timnya bisa menjauh lagi melalui gol David da Silva. Saya merasa sangat senang dengan permainan di babak pertama tapi di babak kedua tidak. Kami harus melakukan perbaikan hari demi hari agar kami menjadi lebih baik, tandas pelatih berusia 56 tahun tersebut. Komentar Luis Milla soal ketatnya persaingan 5 besar. Tren positif terus dipertahankan Persib untuk bersaing dalam perebutan gelar juara. Untuk sementara, tim asuhan Luis Milla sedang memimpin papan klasemen usai memetik kemenangan atas PSIS Semarang. Persaingan di 5 besar pun begitu ketat karena selisih poinnya begitu tipis. Pelatih Persib, Luis Milla pun memberi pandangan terkait ketatnya persaingan ini. Menurutnya tim yang kini ada di papan atas punya kapasitas permainan yang berkualitas dan dalam level yang seimbang. Tiap tim juga memiliki gaya bermain yang berbeda dan itu jadi sebuah daya tarik. Menurut saya mengenai persaingan di posisi 5 besar, saya rasa kami berada di level yang sangat tinggi. Tim-tim penghuni 5 besar memiliki level yang sama dengan pelatih yang berbeda dan tentunya gaya bermain yang juga berbeda, ide bermain yang berbeda, ujar Milla pada sesi jumpa pers usai laga.
Menurutnya kehadiran pelatih berkualitas memberi dampak yang positif untuk sepak bola Indonesia. Bukan hanya dia tapi ada Thomas Doll Persija, dan Bernardo Tavares PSM, yang punya sentuhan magis untuk tim. Gaya bermain yang diterapkan juga bervariasi dan bagus untuk jadi referensi tim lain. Tentu ini bagus untuk sepak bola karena satu tim bisa bertemu dengan klub lainnya dengan gaya yang berbeda. Menurut saya Makassar adalah tim yang besar, mereka tim yang kompetitif, memainkan sepak bola direct dan banyak mendapatkan second ball. Begitu juga dengan tim lainnya seperti Persija dan Bali United, yang punya gaya main yang berbeda, ujarnya. Menurut saya, dengan hadirnya pelatih-pelatih bagus di Indonesia bisa meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia dengan gagasan bermain yang mereka usung, menurut saya ini positif. Saya melihat ada hal menarik hingga akhir musim, tukas dia. Alasan M. Ridwan mainkan Marukawa di babak kedua. PSIS Semarang tersungkur di kandangnya sendiri di Stadion Jatidiri Semarang, Selasa tanggal 31 Januari tahun 2023. Adalah Persib Bandung yang membuat malu tuan rumah atas kekalahan 1-3 dalam laga pekan ke-21 Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Gol Mark Klok dan Rio Alves membuat PSIS tertinggal 0-2 di babak pertama. Perubahan coba dilakukan caretaker PSIS Muhammad Ridwan di awal babak kedua dengan memasukkan Taisei Marukawa dan Vitinho. Keduanya mampu merepotkan pertahanan Persib yang ditinggalkan Henhen Herdiana di sisi kanan. Balasan satu gol diciptakan Marukawa menit 65, tapi David da Silva membuat killing goal menit 80. Terkait dengan pertandingan lawan Persib, ini pertandingan yang berat, kami sudah mengeluarkan segala usaha, segala kekuatan yang kami punya untuk memenangkan pertandingan dan qadarullah kami belum bisa menang dan selamat untuk Persib yang bisa meraih poin di Semarang, ungkap M. Ridwan. Ridwan ungkap sebab dirinya menyimpan Marukawa dan Vitinho di bangku cadangan. Itu tidak lepas dari kebugaran dua pemain tersebut yang tidak prima. Ia tak mau keduanya kehabisan bensin di babak kedua hingga memutuskan memainkannya di paruh kedua. Hal yang sama ia perlakukan kepada Ridho Syuhada. Ya memang, untuk Marukawa dan Ridho karena pertimbangan kebugaran kami tidak bisa memainkan mereka dari awal karena di latihan hari Jumat atau Sabtu ini, gladi terakhir hanya dengan 15-20 menit terakhir saja dan itu Marukawa kewalahan terkait kebugaran, paparnya. Jadi memang planning kami di pertandingan ini adalah untuk menyelamatkan, Marukawa dan Ridho menyelamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti cedera ataupun penurunan stamina di babak kedua maka kami mempersiapkan mereka untuk bermain di babak kedua, jelasnya. Demikian berita Persib Bandung hari ini. Tetap dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.